Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali dengan suasana ya sehat ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah kita selesai melaksanakan UTS ya, kemarin kita sudah buat soal UTS-nya pilihan berganda. Jadi kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-9. Jadi pertemuan yang ke-9 ini materinya Bapak Ibu tentang arsitektur jaringan ya. Nah, jadi di jaringan itu ada juga diistilahkan namanya OSI layer ya. Jadi ketika ISO ataupun International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol ya. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection ataupun OSI. Kemudian berdasarkan dokumen rekomendasi X200 standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sumber internet misalnya adalah di Wikipedia ya. Model OSI itu kalau dilihat di sini yaitu referensi jaringan terbuka, ya kan? OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional ISO. Ini dia. Organization for Standardization. Itu dia Bapak Ibu. Nah, jadi ISO ini ya, kalau dilihat ada namanya 7 layer dia. Jadi ada nanti keterkaitannya dengan data ya. Jadi data itu kok bisa sampai ke pengguna lain karena adanya yang memprotokoli. Jadi kalau misalnya kita lihat yang namanya protokol ini ya, dialah istilahnya yang menyatukan bahasa apa namanya? Kalau misalnya bisa dibuka di handphone gitu ya, bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di di sistem operasi yang lainnya, itu karena ada bahasa yang sama ya. Device itu mengerti bahasanya. Ada teknologi ataupun biasanya diistilahkan namanya protokol. Nah, itu dia. Nah, siapa yang mengatur itu? Ada yang namanya OSI layer ya. OSI layer itu kalau kita lihat itu dia merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Jadi dia ya ada 7 layer dia. Tadi kita sudah jelaskan 7 layer itu. Yang pertama biasanya adalah kalau kita gambarkan di sini. Ntar ya, saya coba desain dulu. Kalau misalnya kita lihat di sini namanya layer ya. Yang pertama itu dia ngitung dari bawah nanti ya. Dari layar 1 menuju ke atas ya. Misalkan saya buat di sini adalah layar yang pertama ini adalah, jadi kalau layar yang pertama adalah physical ya. Saya tandai dulu di sini layar physical, saya buat dulu warnanya ya. Misalnya saya buat warna seperti ini. Jadi layar yang pertama itu adalah layar physical ya. Layar physical. Jadi di modul pun sudah ada sepertinya ini. Layar yang pertama itu adalah layar physical. Ini dia ya. Jadi layar yang pertama ini adalah layar physical ya. Ini layar 1. Hitungnya nanti dari bawah. Kita kecilin dulu. Ya, jadi besarin sedikit. Layar namanya
layer 1. Jadi OSI itu ya OSI itu ada memiliki 7 layer ya. Yang pertama adalah layer 1. Ini coba kita ganti. Saya buat ini supaya lebih jelas sih ya. Nah, ini layer 1. Nah, misalnya ini saya buat warnanya. Kemudian ya, ada yang namanya layer 2 itu adalah data link ya. Kita kopikan ini, letakkan sini. Nah, ada namanya layer yang kedua itu adalah data link. Data link. Nanti Bapak Ibu ini ada kaitannya dengan jaringan komputer ya, dimana nanti data-data itu ya yang memprotokoli itu adalah 7 layer ini. Kemudian layer 3 adalah ada yang namanya, yang ketiga ada namanya network ya, jaringan. Yang ketiga ini adalah jaringan network ya. Kemudian nanti ini adalah layer ketiga. Ini adalah layer ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah transport ya. Yang keempat adalah layer transport. Transport ya, transportation ya. Ini adalah layar, jadi dia dari bawah ya, dari bawah nanti menuju atas. Kemudian layar yang kelima itu ada namanya layar session. Layar yang kelima itu adalah session. Kemudian layar yang keenam adalah ini adalah presentation ya. Jadi nanti Anda hafal nih, presentasi ya. Bahasa Inggrisnya sih presentation ya. Kemudian layar yang berikut, yang terakhir adalah namanya layar aplikasi ya. Application ya. Application. Bahasa Inggris. Application. Ini adalah layar yang ke-7. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat di sini Bapak Ibu ya, ini semua ini memiliki fungsi masing-masing. Apa fungsinya? Ya, kalau misalnya kita lihat tadi di modul pasti udah saya buatkan di situ. Tetapi nanti ini kita kaitkan dengan namanya ya, protokol yang namanya TCP/IP ya. Bagaimana data itu berlangsung terkirim ya. Ketika maksudnya di bagian mana data itu diolah ya. Atau misalnya fisikal ini apa-apa saja yang ada di dalam fisikal ini gitu. Jadi dia itu dari bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat definisinya Bapak Ibu, yang pertama itu ada yang namanya ya kan, misalnya paling atas itu adalah application layer gitu ya. Ada transport layer. Nah, kalau misalnya layar OSI ini paling berdekatan dengan end user ini, atau layar yang bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program. Nah, jadi kalau misalnya aplikasi bagian-bagian application ya, dia itu apa sih tanggung jawabnya? Salah satunya application ya. Salah satu tanggung jawabnya si application layer itu adalah dia itu ya kayak kita lah misalnya menggunakan aplikasi Mozilla gitu kan. Jadi dialah yang paling dekat dengan pengguna ya. Jadi layar OSI yang paling berdekatan dengan end user itu adalah yang ini. Nah, ini dia. Jadi ini sangat dekat yang namanya dengan pengguna ya.
Sorry. Ini dekat dengan namanya pengguna. Misalnya kita lihat, kita contohkan misalnya di sini si apa ini, ya. Apa sih yang ada di dalamnya? Misalnya dia itu misalnya salah satu contohnya adalah email, ya. Email. Aplikasi misalnya seperti program, ya. Jadi dia berhubungan dengan aplikasi, ya. Misalnya email. Ya. Kemudian juga dan service lain yang ada di jalan, ya, jaringan, misalnya seperti server printer, aplikasi komputer lainnya, kemudian googling, ataupun pokoknya apa sajalah yang berhubungan dengan aplikasi. Jadi dia itu berada di layar 7. Jadi kalau misalnya si layar yang 7 ini, ya, dia sangat dekat yang namanya pengguna. Jadi pengguna itu adalah kita sendiri. Jadi interface-nya, antarmukanya. Jadi antarmukanya itu adalah berupa aplikasi. Itu dia. Jadi ini sangat berkaitan dengan dekat dengan pengguna. Kemudian ada lagi yang namanya presentation, ya. Presentation layer ini, ya, dia itu bertanggung jawab dalam pengkodean, ya kan? Dalam pengkodean. Kalau misalnya dilihat dari, kayaknya kita buat seperti ini biar agak rapi nanti, ya. Kita masukkan ini ke atas. Ini kita kecilin. Kalau kita lihat dari tupoksinya ataupun tujuan pokok fungsinya ini masing-masing, ya, ada, ya. Ini misalnya saya geser dari sini. Kita macam belajar desain, ya, tapi ini nggak belajar desain, ya. Saya hanya menjelaskan seperti ini supaya lebih mudah, ya. Kemudian ini adalah application layer. Ini saya tandai dulu, saya garis ke atas. Ini dia. Ayo, fungsinya, ya. Kemudian saya ganti apanya dulu, ujungnya. Oke. Ini tulisan warna harus diganti warnanya dulu, warna hitam. Ini dia. Ini kita kecilin dulu. Oke. Nah, jadi salah satunya adalah ini dia application, ya. Layar yang ke-7, kemudian ada namanya layar ke-6, ya. Layar ke-6 itu ada namanya presentation layer. Dia itu melakukan konversi data, ya. Jadi dia ini melakukan yang namanya konversi data, ya. Artinya memang data itu kan misalnya video gitu, ya. Video itu gak serta-merta kita buat sebuah video itu dia itu harus lakukan kompres, ya, pengkodean, ya, dikodekan, ya, melakukan pengkodean, ya, dan konversi. Kemudian, ya, data dari aplikasi, ya. Pengkodean dan konversi data dari aplikasi, ya. Jadi presentation layer ini bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari aplikasi layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Jadi
dia yang melakukan, ya. Bagian ini dialah yang bertanggung jawab untuk melakukan. Ya, kayaknya lebih bagus gini ya, kecil. Seperti ini dibuat ya. Nggak mesti pakai ini dibuat. Kita buat aja lah seperti ini, biar lebih bagus ya, lebih mudah. Ini dikecilin. Oke, jadi melakukan yang namanya pengkodean dan konversi ya. Data konversi dari data aplikasi yang sini. Kemudian juga ada yang namanya session layer. Jadi di bawah daripada ini, layer yang ke-6 itu ada yang namanya session ya. Nah, layer OSI yang mempunyai tugas ini biasanya si session ini menentukan bagaimana dua terminal menjaga ya ataupun memelihara dan mengatur koneksi. Selain itu, layar ini juga mungkin berfungsi untuk membentuk ataupun memanage dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer ya. Jadi si session itu fungsinya kurang lebih ya, dia itu menanggung-jawabi ataupun bertugas bagaimana dua terminal menjaga ataupun memelihara dan mengatur koneksi ya. Ya, itu dia bertugas menentukan bagaimana dua terminal, maksudnya yang di atas tadi, dua terminal menjaga dan memelihara juga dia mengatur koneksi dan mengatur koneksi. Oke. Jadi itu adalah si layer ya. Si session ya. Kemudian ada yang namanya transport ya. Transport layer ini dia fungsinya adalah ya bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan ya. Yang kita kopikan. Sementara si transport ini ataupun layar di bagian OC yang layar yang keempat itu, dia itu bertanggung jawab ya, gimana ya bilangnya ya, menentukan rute gitu ya, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan jaringan. Juga dia sebenarnya menentukan alamat jaringan si transport ini. Jadi istilahnya kalau misalnya kita lihat transport, kalau misalnya kan alat pemindah gitu ya. Jadi dialah yang memindahin gitu. Jadi menentukan rute mana yang harus diambil. Jadi di dalam jaringan itu kan ada namanya jalan misalnya padat. Kalau padat, bagaimana menentukan jalan yang lebih istilahnya tidak padat gitu. Jadi dia memilih rutenya ya, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan. Kemudian berikutnya adalah ada namanya layar yang ketiga ini adalah ada namanya layar yang ketiga network ya. Ada namanya network. Kemudian network layer ini ya bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan ya, salah satunya adalah menentukan alamat jaringan. Oh ya, maaf ya, salah ini salah. Harusnya ini adalah network, ini salah tempat ini ya. Ini harusnya di sini karena dia kan network. Jadi kalau misalnya dia transport itu bertanggung jawab untuk menjadi segmen
menjadi logika antar terminal ataupun menyediakan penanganan error. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau misalnya transport itu adalah bertanggung jawab membagi data, ya kan? Membagi data menjadi bagian, menjadi segmen, ya kan, di segmen dia. Kemudian menjaga koneksi, ya, koneksi logika ya antar terminal. Antar terminal dan menyediakan penanganan error dan menyediakan penanganan error. Nah, itu dia. Jadi fungsi daripada transport tadi membagi data menjadi segmen, ya, menjadi segmen. Jadi data itu dibagi-bagi lagi. Kemudian menjaga koneksi logika antar terminal. Jadi dialah yang menjaga koneksi antara dari semua ini nanti, ya. Menjaga koneksi logika antar terminal. Nah, logiknya itu, ya, di antar terminal itu dia menjaganya. Kemudian menyediakan penanganan error, ya. Jadi di bagian layar ini dia itu bertugas juga menjaga ataupun melakukan penanganan error. Kalau misalnya data itu misalnya dia salah, ya, maka di bagian transport itulah yang menanganinya. Kemudian di sini di bagian yang ketiga ini menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan. Jadi sebenarnya di sini juga ada namanya menentukan alamat, ya. Kalau misalnya kita alamat, ya, alamat jaringan, ya, koma, nah itu kalimatnya. Jadi kalau misalnya kita buat kemarin kita praktek itu membuat sebuah alamat IP, nah, seperti itu dia. Jadi kalau yang ini kan dia berada, makanya kalau misalnya dia di mana letaknya pengaturan alamat IP itu, kalau misalnya kita kaitkan dengan layar layar ini, ya, layar OSI, ya, maka layar OSI kalau misalnya kita kaitkan di dalam di jaringan itu adalah dia itu berada di layar yang ketiga. Nah, nanti kalau misalnya ada soal seperti itu, maka jawabannya adalah di layar yang ketiga, yaitu di network. Kemudian ada juga yang namanya, ya, ada namanya data link, ya, data link layar. Nah, data link layar ini, ya, mempunyai tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Jadi kalau yang ini menyediakan link, ya. Kita buat sini. Data link layer ini mempunyai tugas menyediakan link, ya, menyediakan link untuk data dan memaketkannya, ya kan, memaketkannya menjadi frame. Seperti yang video sebelumnya kemarin ada saya dapat di rekayasa ilmu. Jadi data itu dia itu nggak sekaligus dikirim, tetapi dipotong-potong seperti frame, dipilah-pilah dulu, dia dipotong-potong, kemudian dikirimlah satu persatu. Nanti data itu nanti akan dikumpulkan lagi sama si presentation, dikumpulkan lagi kemudian dikirimlah, ya, kemudian nanti disatukan semua menjadi utuh, ya. Jadi si bagian data link layer ini, ya, dia itu menyediakan link dan untuk data dan memaketkannya, ya, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan, dengan hardware. Hardware itu biasanya fisikal, ya, dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Itu dia. Oke. Jadi
Menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Kemudian juga ada yang namanya dikatakan yang namanya physical ya. Nah, kalau physical ini tugasnya mungkin kalau kita lihat dari apanya berarti fisik lah ini gitu ya. Ya, benar ya. Jadi layar yang terakhir ini ataupun layar sebenarnya kalau kita lihat dari atas kita ngapain kita bilang yang terakhir ya. Tujuan utamanya ini adalah mengirimkan mengirimkan dan menerima data mentah. Mengirimkan dan menerima data mentah. Jadi yang ini adalah ataupun ya physical layer ataupun layar yang ini paling bawah. Sebenarnya kalau kita lihat dari bawah ini adalah dia yang pertama ya, yaitu bertugas mengirimkan dan dan menerima data mentah ya, data mentah pada media fisik ya, ini. Jadi tujuan utama penggunaan OSI layar ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini mengirimkan data dan menerima data mentah itu berarti itu berhubungan dengan fisik. Berhubungan dengan layar yang pertama ataupun fisik. Tujuan utama penggunaan OSI layer adalah untuk membantu desainer jaringan. Ujung-ujungnya ke desainer jaringan ya. Jadi tujuan daripada ini semua ya, OSI layer ini adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Jadi memang ini dipelajari di Komdat di mata kuliah komunikasi data sebelumnya. Tetapi nanti ini kita kaitkan yang namanya dengan jaringan komputer karena ada kaitannya ya. Kaitannya itu kalau misalnya kita lihat di sini adalah 7 lapis ataupun 7 layer. Bagaimana nanti kalau misalnya diistilahkan di protokol yang namanya TCP/IP. Itu sekarang kan sudah dibagi tuh ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan TCP/IP ataupun ya merupakan standar komunikasi ya, data dari komputer satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan protokol TCP/IP banyak digunakan oleh komunitas untuk standarisasi komunikasi yang digunakan. Jadi TCP/IP itu banyak, itulah yang sekarang digunakan. Tetapi pada awal mulanya layar ISO ini yang pertama dibuat ya, yang pertama dibuat kalau tidak salah di tahun di tahun 77 ya. Pada tahun 977 OSI sendiri merupakan singkatan Open System Interconnection. Jadi model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI ataupun OSI 7 layer model. Nah, jadi nanti di sini ada kaitannya dengan TCP/IP. Ya, ini dia. Karena nanti kalau kita lihat misalnya di sumber-sumber lainnya, misalnya di sini, misalnya di ini ada di sini sumbernya, ya di iCloud host ya. Di OSI layer ini model ini dia. Kalau kita lihat di sini ya layar yang ketujuh yang ini. Kalau kita lihat dengan TCP/IP, inilah yang kita gunakan di dalam di dalam internet ya. Misalnya TCP/IP. Di handphone kok bisa digunakan internet, kok bisa dikomunikasikan dengan laptop, dengan handphone, dengan CCTV. Karena ya ada yang namanya pengalamatan. Siapakah mereka yang memprotokol itu? Kenapa bisa komunikasi device ini, device yang berbeda gitu ya, merek yang berbeda, tetapi bisa komunikasi karena ada protokol TCP/IP ini. Jadi protokol TCP/IP ini adalah ya, dialah yang menyamakan komunikasi data itu. Jadi karena kan ada yang namanya persamaan gitu. Artinya ada bahasa yang sama ataupun yang mengerti di sana sehingga bisa melakukan komunikasi. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, di OSI layer model ini kalau kita ini sebenarnya perbandingan gitu ya. Dibandingkannya OSI layer dengan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Tetapi kalau kita lihat di sini ya layarnya ini adalah mungkin kita lihat di sini
berbeda berapa layar lah, 1, 2, 3, ya 4, 5, 6. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau di sini kita kaitkan application, ya kan, TCP/IP itu applicationnya misalnya Telnet, FTP. Nah, sama juga tadi di sini ada juga aplikasinya. Kemudian nanti di sini ada namanya example RVC sesinya, ya, bagian sesi dia langsung ke session. Kemudian baru nanti transport, ya. Socket, kemudian TCP, UDP, ya. Kemudian di sini ada namanya network, ya. ARP, ya. Ini biasanya ada di Mikrotik juga, Internet Protocol, ya, Address Resolution Protocol. Jadi ini semua protokol semua. Jadi istilahnya network ini di bagian layar yang ketiga dia juga itu berperan. Nah, ini tadi tadinya adalah menentukan alamat IP ataupun menentukan rute. Makanya dia itu belajar kalau dia di OC ataupun di bagian OC ini di layar yang keberapa dia? Di layar yang ketiga. Jadi sedangkan yang di sini juga di layar yang ketiga. Kemudian juga ada namanya physical protocol, ya. Ada namanya Ethernet, ya. Nah, kalau misalnya kita kaitkan Bapak Ibu, kalau misalnya kita kaitkan di sini, sebenarnya di sini pun sudah saya buat kemarin, ya. Di sini ini dia di modul kita ada namanya, ini sumbernya misalnya aplikasi, presentation, session, transport, network, data link, physical. Kalau misalnya ini kita lihat proses encap, ya, encapsulation and de-encapsulation data, seperti ini dia. Sumbernya dari sini, masuk dari aplikasi, presentasi sampai nanti ke sini data itu akan terkirim. Dan inilah dia sinyalnya. Kalau kita lihat dari sini, ya, inilah sinyal digital. Ini adalah bitnya. Kemudian nanti naik lagi ke atas data itu sehingga nanti, ya, dikompres lagi, sudah dikompres tadi di sini. Kemudian disusun lagi kembali sama presentation itu sehingga nanti sampai ke user, ke pengguna. Jadi itu dia. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya model OC, ya, ini adalah biasanya nanti sudah kalian pelajari, ini adalah di mata kuliah komunikasi data nantinya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan dengan TCP/IP seperti ini dia Bapak Ibu, ya. Ini dia, ya. Apa aplikasinya? Kalau kita lihat di sini adalah sekitar 4 layar dia, ya. Jadi TCP yang kita gunakan, kenapa internet ini bisa terhubung gitu, ya? Kenapa handphone kita bisa terhubung? Karena ada namanya TCP/IP di sana. Nah, apa-apa saja aplikasinya? Salah satu adalah aplikasi Telnet, ya. Kalau kita lihat dari atas itu, ya. Ini kita kaji yang namanya TCP/IP-nya karena kita kan di jaringan komputer itu kita memang salah satunya, ya, kita harus hafal juga yang namanya ISO, ya. ISO ataupun OC yang dibuat oleh model OC reference model, ya. Jadi kita harus juga mengerti, harus hafal lah ini di mana kalau misalnya kita cocokkan di di TCP/IP itu dia berada di mana. Jadi kalau misalnya kita lihat di TCP/IP di sini dia langsung langsung di sini satu layar dia. Apa saja aplikasinya? Ini dia Telnet, ya. Kalau kita lihat di TCP/IP itu ada Telnet, ada FTP, ada SMTP, ada DNS, ada DHCP, ada SNMP. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya kita lihat di Mikrotik, apa-apa saja aplikasinya di bagian TCP/IP itu. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat misalnya di sini banyak sini protokol, ya. Ada namanya FTP, ya, ada SMFTP, ada DNS, ya. Ini misalnya DNS, ya. Kemudian ada namanya TFTP, ya. Ada namanya lagi SMFTP, SMFTP, ada namanya DNS, ya. Ada namanya DHCP. Jadi kalau misalnya di protokol ataupun misalnya di TCP/IP itu, kalau kita misalnya lihat di sistem operasi jaringan, misalnya ini adalah router gitu, ya. Di sistem operasi router, maka di sini akan lengkap di sini. Ini sebuah protokol dan ini juga dikatakan yang namanya aplikasi. Jadi inilah dikatakan kalau misalnya disesuaikan dengan OC reference model inilah aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, kalau misalnya di bagian sini juga aplikasinya seperti apa? Ada tadi namanya email, ya. Ada namanya, setelah email ada nggak aplikasi-aplikasi? Pokoknya dia tergantung aplikasi yang digunakan oleh pengguna itu adalah aplikasi apa. Makanya tadi dijelaskan OC itu kalau misalnya di bagian ini adalah bagian pengguna, ya. Pengguna itu
ya dia dekat dengan yang namanya aplikasi. Makanya dia itu berada di atas. Ketika dia melakukan mengirimkan sesuatu, maka dia misalnya mengirim sebuah email gitu ya, mengirim sebuah surat melalui email, maka aplikasi yang digunakan oleh pengguna adalah email ya. Kemudian nanti data itu dari atas sampai ke bawah, kemudian mengalir dari sini ya. Kemudian juga Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di sini host to host layer ya, ada namanya TCP, ada namanya user data. Nah, ini juga adalah protokol ya. Jadi di bagian host to host layer ini, kalau misalnya inilah dicocokkan di sini, lah cocoknya adalah di bagian transport layer ya. Itu dia. Nah, jadi ada namanya transmission control protocol. Inilah dia di bagian mana? Di bagian transfer protokol itu biasanya di sini sih ada ya, di bagian TCP/IP. Nah, disinilah yang sudah ditentukan itu ya, protokol semua device, kalau misalnya apapun sistem operasinya, apapun mereknya gitu ya, semua itu sepakat ada namanya standarisasinya. Nah, jadi yang membuat dia itu kompak karena ada namanya protokol ya. Jadi protokol itu sepertinya dia itu mewadahi ya, ataupun dialah yang menghubungkan beberapa host yang berbeda ataupun merek yang berbeda, katakanlah laptop yang berbeda gitu ya, kemudian handphone yang berbeda, kemudian radio ataupun CCTV yang berbeda, tetapi dia bisa terhubung. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada yang namanya protokol ini ya, Internet Protocol version 4. Nah, ini pun sudah kita ketahui bahwasanya ini adalah transmission control protocol, internet protocol. Nah, ini dia. Jadi transmission protocol ataupun internet protocol ini yaitu standard wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected network. Jadi inilah yang membuat ya, inilah yang yang dia dijadikan sebagai wadah sehingga dari satu device ke device lainnya itu bisa terhubung. Disatukan dia karena ada namanya tadi situ protokol. Jadi protokol inilah dia ya yang menghubungkan beberapa hardware ataupun beberapa merek yang berbeda, asal ada yang namanya interface ataupun Ethernet cardnya itu bisalah dia terhubung karena ada yang namanya protokol ini ya. Itu dia. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan yang ada di modul ini tadi ya, maka transmission control protocol, ada TCP, ada namanya user datagram protocol. Jadi sebenarnya data itu kalau misalnya kita analisa dengan dengan Wireshark, ada namanya TCP, ya kan? Kemudian ada namanya UDP. Biasanya UDP itu biasanya email ya. UDP itu biasanya itu kalau kita lihat email ya. Misalnya data-data yang dikirim, kalau kita analisa misalnya data itu dia itu berada di dalam jalur protokol UDP gitu dia. Nah, kalau misalnya TCP, kalau misalnya Anda buka YouTube atau misalnya Anda buka Facebook ataupun yang lain-lainnya gitu, Anda lagi searching, kita lihat nanti datanya itu dia berada lewat di host itu adalah di bagian TCP gitu. Jadi untuk melihat itu bisa kita lihat dari aplikasi Wireshark. Kemudian juga ada namanya Internet Network Layer ya. Jadi di sini Internet Network Layer itu biasanya itu protokol, ada di dalam itu tuh protokol juga yang namanya Address Resolution Protocol ya, Internet Protocol, ICMP Protocol, IGMP Protocol. Nah, jadi kalau yang ini ya di bagian network layer ini tadi dia itu adalah dia juga lah yang menentukan alamat IP-nya gitu. Dialah menentukan alamat IP-nya seperti yang kita lihat di sini tadi ya. Dialah yang menentukan jalurnya gitu. Ini tadi ada namanya TCP/IP ya. Di sini ada namanya Internet Protocol ya. Jadi Internet Protocol ini ataupun IP ya, IP ini dialah yang menentukan alamat atau yang merutekan kemana nanti data itu akan dibawa. Itu dia ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di router ini, dia itu berada misalnya di IP. Di bagian mana? Di bagian IP. Jadi di network ini di bagian TCP ataupun IP itu dia itu berada di IP ARP. Ini ada namanya ARP. Nah, jadi ARP itu kalau kita lihat Address Resolution Protocol. Jadi bisa dia melihat ya yang terhubung apa-apa saja yang terhubung di dalam nantinya. Maksudnya kalau kita lihat di sini protokol ARP ini, kita klik sini, inilah inilah yang terhubung ke router ini.
ini beberapa komputer itu langsung terdeteksi di sini karena ada yang namanya ARP, ya, Address Resolution Protocol, itu kepanjangannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya kita lihat dari susunan ataupun protokol yang membuat standar ini, ya, dia itu berada di Internet Walk Layer, ya. Di bagian layar ini Internet Walk ada namanya ARP, ada namanya Internet Protocol, ada namanya ICMP, ada namanya IGMP. Nah, kalau misalnya kita nanti ditanya di manakah terletaknya Internet Protocol, di layar manakah terletaknya Internet Protocol ataupun ARP, maka jawabannya di layar yang kedua, yaitu Internet Walk Layer. Ya, kemudian juga ya ini data link layer dengan physical layer itu digabung dia. Jadi sehingga kalau kita lihat dari DARPA referencing model, ya TCP/IP itu cuma 4 layer. Jadi sebenarnya ini yang hadir duluan, ya. OSI reference model ini sebenarnya dialah yang diciptakan duluan. Jadi setelah dikembangkan dibagilah seperti ini untuk membuat komunikasi, ya, TCP/IP yang bisa nanti dihubungkan dengan protokol ini, bisa nanti terhubung beberapa device ataupun semua. Kalau kita lihat hari ini kan bisa terhubung, ya, dengan konsep seperti inilah TCP/IP ini, ya, laptop kita bisa terhubung dengan ke jaringan internet, ya. Kemudian physical layer kemudian dengan data link layer ini dihubungkan menjadi satu. Ada yang namanya network interface layer. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Bapak Ibu ada namanya Ethernet, ya, ada namanya token ring, ada namanya frame relay, ada namanya, ya, asynchronous transmission asynchronous, ya, asynchronous singkatannya itu dia, kepanjangannya itu. Ethernet, ya. Network interface layer. Jadi kalau misalnya kita lihat sini adalah layar antarmuka jaringan. Mungkin kita sudah bahas kemarin. Bahkan sudah kita praktekkan di JNS3 kemarin. Ini Ethernet card-nya, ya. Misalkan laptop ini di sini dia bagian Ethernet card-nya, atau misalnya kalau Anda lihat misalnya fisikalnya itu yang mana sih gitu, ya. Kalau ini misalnya bentuk daripada softnya ataupun pengisian Ethernet card-nya gitu. Ternyata Ethernet card itu adalah yang ada di fisiknya itu. Kalau kita lihat adalah bentuk fisiknya. Kalau ini kan bentuk softwarenya. Ini bentuk softwarenya. Kalau kita lihat dari fisiknya itu di sini dep mgmt.msg, ya. Dia itu ya berada di sini. Kalau kita lihat dari device manajernya ini, ya. Di bagian network. Ini dia. Misalnya di bagian network yang ini dia, di LAN card, ya, ini dia. Inilah dia, ya. Tetapi ini adalah bagian softnya, bagian soft soft Ethernet card-nya itu ini adalah bentuk soft logiknya gitulah, logiknya. Berarti itu artinya ada, ya, ada terpasang hardnya di sini, hardware-nya di sini, fisikalnya terpasang di laptop ini. Jadi kalau misalnya kita lihat Ethernet card ini yang ini, ya, yang terpasang, misalnya kita lihat di sini, kita coba lihat. Google, ya, Ethernet card. Jadi yang ini maksud saya kan nggak bisa menunjukkan ke laptop saya gitu. Inilah Ethernet card ini, yang ininya dia. Jadi artinya ini sudah terpasang di laptop kita, ya. Ethernet card ini sudah terpasang di laptop kita sehingga muncullah yang ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di bagian ini, di standar DARPA ini, ya, yang ada di modul kita ini, maka dia itu adalah Ethernet, ya, Network Interface Layer. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, di layar manakah Ethernet berada dalam standarisasi DARPA referencing model, maka dia itu berada di layar yang pertama, ya. Jadi dia itu berada di layar yang pertama. Nah, tadi kalau kita lihat di sini, ya, apa-apa saja transmission mediumnya itu. Nah, kalau kita lihat di sini sangat banyak, ya. Ini protokol. Jadi data link layer ini sebenarnya di bagian physical protokol, kemudian juga di bagian, ya, di bagian ini, di bagian physical itu adalah namanya transmission mediumnya ini adalah misalnya adalah media, ya. Misalnya ada fiber optik, ada namanya kabel, ada kabel UTP, ada namanya kabel STP. Jadi kalau misalkan data link layer ini tadi, ini adalah disatukan dalam ini disatukan jadi satu.
menjadi yang namanya network layer, apa namanya? Kita lihat ini namanya adalah network interface layer karena dia disatukan semua yang ini, ya. Jadi itu dia. Jadi kalau kita lihat misalnya perbedaan di sini ya sangat simpel sebenarnya. Sangat simpel kita lihat, ya. Tetapi simpel kita lihat di sini, cuman kalau kita lihat data itu ya rumit sepertinya. Ya mulai dari di pack dia, mulai dikeluarkan data itu sampai dengan masuk lagi ke layar yang lainnya gitu. Jadi sehingga sebenarnya kalau kita kaitkan lagi di sini, ada lagi nanti di sini layar yang sama gitu. Yang ini, 7 ini. Karena data itu nanti akan terkirim ke sini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ada namanya physical protocol, ada namanya Ethernet ya, TRFDD ataupun PTP ya. Kemudian ada namanya transmit medium ataupun media transmisinya ya. Kemudian protokol fisiknya. Inilah protokol fisik itu Ethernet. Kemudian juga ada namanya networknya ya. Di bagian dari ke-7 ada namanya transportnya. Ini tadi TCP UDP ya. Ini adalah bagian TCP IP standarisasinya. Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini yaitu kita membahas sebenarnya sekilas yaitu arsitektur jaringan ya. Arsitektur jaringan yaitu bagaimana ya kalau kita lihat di sini ya bagaimana data itu sampai dari satu titik ke titik yang lainnya dengan konteks di dalam OSI ataupun di dalam arsitektur jaringan. Jadi ada mappingnya kalau kita lihat di sini ya seperti inilah dia ya, dari atas ke bawah kemudian nanti sampai lagi data itu ke sini ya. Kalau kalian baca nanti di modul ini adalah ada analoginya juga ya. Ini dia dari atas dia source-nya kemudian turun ke bawah naik lagi ke atas, tujuan yang sama. Jadi di sini adalah proses encapsulation ya. Jadi di sini kita melakukan pemaketan, kita buka misalnya kita buat sebuah file gitu ya, kita buat sebuah file, kemudian kita kirim data itu masuk ke sini dipilah-pilah lagi. Kayak video yang kemarin itu, misalnya video itu dipotong-potong lagi sehingga nanti disampaikan lagi ke sini sampai nanti ke presentasi itu dibundel kembali dengan utuh, kemudian dikirimlah sampai ke application ini sehingga user bisa melihat data kita itu, destination node ya. Jadi ini adalah titik tujuannya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan yang ke-9 ini sebenarnya panjang ya kalau misalnya kita hubungkan yang namanya nanti dengan praktek ya. Kemarin sih sudah dipraktekkan juga membangun jaringan komputer, misalnya membangun jaringan LAN. Sebenarnya Anda sudah mempraktekkan yang di bagian network ya. Anda sudah mempraktekkan di bagian network yaitu bagian TCP di bagian internet protokol ataupun internet layer ya. Anda sudah mempraktekkan itu. Jadi Bapak Ibu ya, jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-9 mungkin ya sampai di sini saja dulu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kemudian saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.